Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Desrani Putri dengan NPM A1L020026 dari kelas 1B Prodi Bimbingan dan Konseling. Kali ini saya akan membahas materi dari RPS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang ke-6 dan juga yang ke-7. Baiklah, langsung saja. 1. Pokok ajaran Islam tentang iman. Agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila kita telah memeluk agama Islam, maka kita diwajibkan untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengannya, dan juga kita diwajibkan untuk mengamalkannya agar kita dapat hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam agama Islam ada 3 tingkatan, yaitu iman, Islam, dan juga ihsan. Pengertian akidah atau iman Islam. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang wajib dimiliki oleh setiap manusia di dunia. Yang mana kepercayaan itu adalah kepercayaan terhadap rukun iman, yang mana kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Agama Islam itu bagaikan pondasi bangunan, yang mana agama Islam ingin didirikan secara sempurna atau kamil, menyeluruh atau syamil, dan sahih. 2. Ciri orang beriman dalam Al-Quran. Saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Yang kedua yaitu teguh dalam pendirian. Dan yang ketiga adalah khusyuk dalam sholat, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Apabila ia memiliki keimanan yang kuat, maka ia akan tetap khusyuk dalam sholatnya walaupun banyak sekali gangguan. 3. Fungsi keimanan dalam kehidupan. Banyak sekali fungsi keimanan yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan, dan saya akan menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu menambah keyakinan, menambah ketaatan, menenteramkan hati, hidup kita akan lebih terarah, dan menyelamatkan manusia di dunia maupun di akhirat, dan lain sebagainya. 4. Rukun Islam dan fungsi dalam kehidupan. Rukun Islam adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim, yang mana ada 5 rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat merupakan ucapan sumpah janji yang memperkuat akidah untuk senantiasa mengakui dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya. Kedua, sholat. Sholat dapat digunakan sebagai sarana pencegah agar kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ketiga, puasa. Puasa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan banyak sekali manfaat dari sudut kesehatan. 4. Zakat. Zakat dapat menghibur orang-orang fakir dan menutupi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir adalah haji, yang mana haji merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan ruh, badan, dan harta. 5. Pokok ajaran Islam tentang ihsan serta hubungannya dengan akhlak. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, maka anggaplah sesungguhnya Allah melihatmu. Seperti Nabi SAW bersabda, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hubungan ihsan dengan akhlak. Ihsan sebenarnya sering disamakan dengan akhlak. Pendekatan ihsan dan akhlak sama-sama mencari yang terbaik, terpuji dan termulia. Ihsan adalah melakukan yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah. Sementara akhlak adalah melakukan yang terbaik terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pribadi, keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Tetapi jika ingin membedakannya, maka ihsan melampaui akhlak. Misalnya adil. Adil adalah salah satu akhlak mulia, tetapi ihsan bisa lebih tinggi dari adil. Menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain adalah
tetapi membalas perilaku buruk seseorang dengan kebaikan adalah ihsan. 6. Hubungan iman, ilmu, dan amal. Di dalam dinul Islam terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain yaitu iman, ilmu, dan amal saleh. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran yang artinya, tidakkah kamu perhatian Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik atau dinul Islam seperti sebatang pohon yang baik, akarnya kokoh menghujam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu agar manusia selalu ingat. Quran Surah Ibrahim ayat 24-25. Dalam bahasa Arab, ilmu bermakna tahu atau mengetahui. Pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Hubungan iman dan amal. Amal saleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Bagi orang yang beriman pasti akan beramal saleh. Iman dan amal ibarat sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Iman tanpa amal soleh juga diibaratkan sebagai pohon tanpa buah. Dengan demikian, seseorang mengaku beriman harus menjalankan amalan keislamannya. Hubungan ilmu dan amal. Keutuhan ketiga aspek tersebut dalam pribadi muslim sekaligus merealisasikan tujuan Islam sebagai agama pembawa kedamaian, ketentraman, dan keselamatan. Contohnya saja agama atau iman berfungsi untuk memberikan arah bagi seorang ilmuwan untuk mengamalkan ilmunya. Dengan disadari oleh keimanan yang kuat, pengembangan ilmu dan teknologi akan selalu dapat dikontrol berada pada jalur yang benar. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada 2 hal. Yang pertama, ilmu sebagai pembimbing amal perbuatan, dan ilmu harus diiringi dengan amal. Amal akan bernilai bila dilandasi dengan ilmu. Begitu pula dengan ilmu akan bernilai jika diamalkan. Seperti yang seharusnya, apabila kita berilmu, lalu kita pun harus mengamalkannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.